Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, hari ini sesi kedua saya akan cerita di Hospitality Business ini tentang bagaimana cara mendesain dan merencanakan sebuah hotel. Ya. Jadi kemarin pertemuan pertama kan kita bikin tentang studi kelayakannya. Sesi kedua ini gimana cara kita mendesain dan merencanakan pembangunan sebuah hotel. Ya. Saya minta Adinda bisa dibaca, Adinda. Masih di Adinda. Bisa dibaca, Adinda Inayah Fitri. Baik, Pak. Silakan baca. Halo. No freezing. Coba Dendi deh, baca. Dendi Triwardana. Dandi. Bisa dibaca, Dandi? Hadir, Pak. Bisa dibaca, tolong dibaca. Common mistake in hotel. Suaranya nggak jelas sih. Ini satu kelas atau kok kayak apa? Kurang. Ini suaranya apa? Kayak ke splatteran gitu, kayak ketiban. Ada yang bisa bacain? Tolong siapa? Ada yang bisa bacain? Halo. Halo. Yang bisa baca, silakan. Buruan, buruan. Yang bisa baca nggak? Baik, Pak. Saya, Pak. Ya, cepatan, Buru. Common mistake in hotel planning, development, and operation. Oke, terus baca. Sedih mute. Hotel development are different. They are very diverse and quite complicated when compared to any other type of real estate investment and property development. They involve complex and overlapping end-to-end process. Multiple stakeholder, considerable strategic planning and decision making. Extensive technical know-how and specialist experience in project management, operational equipment, technical service, pre-opening, management and operation of hotel. Oke, thank you ya. Jadi saya di sini sengaja sudah membaca, saya pengen ngetes juga bahasa Inggrisnya. Tadi siapa Dinda, oke Inggrisnya ya, coba yang lain juga harus lebih baik ya. Jadi dalam membangun sebuah hotel itu memang membutuhkan suatu skill, walaupun yang saya sampaikan bahwa kerja di hotel itu bukan suatu rocket science, jadi semua orang bisa pelajari, semuanya bisa dipelajari dengan mudah, asal kita mau belajar, terus punya keinginan untuk memperbaiki kemampuan dari waktu ke waktu ya. Jadi pembangunan hotel ini akan melibatkan banyak sekali pihak atau multiple stakeholder ya. Jadi dibutuhkan satu strategiknya, seperti saya sampaikan ya, banyak terjadi mungkin di Palembang atau di kota-kota lain, di mana hotel itu berawal dari ruko yang sudah jadi dirubah jadi hotel, akhirnya jadi perencanaannya kurang maksimal gitu ya. Yang baik seperti yang saya sampaikan waktu pertemuan pertama, kita harus membuat satu perencanaan yang matang dulu, terus melakukan SWOT analisis. Ada yang ingat nggak SWOT apa panjangannya SWOT? Ada yang tahu SWOT panjangan apa SWOT? SWOT panjangan dari apa, singkatannya apa SWOT itu? SWOT, SWOT. Ada yang tahu nggak? Ada, Pak. Apa SWOT? Apa SWOT? Strength, weakness, or opportunity, trait. Bagus, apa itu namanya tadi? Namanya?
Muhammad Kori, Pak. Nah, ya, jadi namanya kita membangun hotel, kita harus tahu ininya dulu ya, apa SWOT-nya kita, kekuatannya apa. Mungkin yang tadi posisi kita lokasinya bagus, kayak kemarin saya ceritain di Jalan Sudirman, mungkin di Palembang. Dari sisi lokasi udah prime ya, udah bagus. Terus weakness-nya apa? Ternyata lahannya kecil, parkirannya nggak cukup. Opportunity-nya apa? Oh, di sana banyak corporate, ada banking, ada government yang bisa kita grab menjadi tamu kita. Nah, terus tantangannya apalagi ya? Mungkin tadi peraturan-peraturan pemerintah bahwa hotel harus punya lahan parkir yang cukup sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Nah, itu adalah banyak kesalahan-kesalahan umum di dalam merencanakan pembangunan hotel. Kayak tadi dia tidak mempertimbangkan aspek spot tadi, tidak mempertimbangkan aspek pasar dan sebagainya. Oke, saya minta lanjut baca Ineke Oktalia. Halo. Ineke. Kalau nggak Kori deh, bacain. Muhammad Kori, bacain. Muhammad Kori bisa bacain Hotel Development. Oh, itu karena jaraknya berdekatan kali telang yang lain dimatiin dulu. Ya, silakan. Kori. Hotel Development Ariski. Ya. Yuk lanjut. Yang lain dimatiin dulu speakernya supaya nggak splatteran. Yuk silakan. Hotel development are risky. They are more time consuming and costly. One by floor space, an average hotel can cost 3 times as much and take 3 times as long to build. $6,500. Hello. Hotel repair 27 different consultant and around 10 and 50% of the budget, the pre-opening over 10%. 3, few owners have experience with hotel. Few architects specialize in hotel design and few project management firm know how to manage hotel development processes. Ya, thank you, Pak Ari. Jadi membangun hotel itu resikonya sangat tinggi ya, karena investasinya sangat mahal. Jadi kalau kamu bikin hotel, perencanaannya nggak bagus, nggak proper, nanti akan terjadi kerugian ya. Seperti disampaikan, kalau nanti kamu bangun basement itu cost-nya sangat mahal ya, bisa 3 kali dari ngebangun yang building ke atas itu, karena harus ada struktur yang kuat, sehingga biasanya kalau kita bangun basement itu suka ada sumber air yang bocor ya, atau tingkat ketinggiannya yang nggak cukup sehingga pas lagi operation kayak truk atau kendaraan yang tinggi nggak bisa masuk. Nah itu kayak gitu-gitu tuh banyak sekali perencanaannya yang nggak matang. Banyak beberapa hotel yang udah jadi hotelnya harus harus diperbaiki lagi gitu, karena ternyata kayak tadi kendalanya misalnya kendaraan suppliernya itu pakai mobil yang ada pendinginnya. Kalau kamu beli daging ya, kamu lihat truk yang di atasnya itu ada kayak kulkasnya, itu di atasnya pasti ada kayak di atas mobilnya itu kayak ada tempat kayak koper, itu tempatnya buat pendinginnya gitu ya, untuk kap kipasnya. Nah ternyata tingginya itu misalnya si tinggi basement itu hanya 2 meter, padahal itu ada lebih gitu ya. Nah berarti nyangkut. Nah kayak gitu-gitu tuh harus di-prepare sedemikian rupa sehingga nanti tidak menyebabkan kesulitan ya di dalam operasional hotel ya. Nah terus seperti sampaikan bahwa kalau hotel itu membutuhkan banyak konsultan ya, dari konsultan arsitek, konsultan main kontraktor yang saya sampaikan kemarin ya. Ada lagi konsultan interior design dan sebagainya. Saking banyaknya itu,
dibutuhkan suatu meeting yang berkesinambungan sehingga dari sisi arsitek udah benar, tapi dari sisi sipilnya mungkin ternyata mengganggu operation. Terus nanti dari sisi hotelnya, operatornya juga ngasih saran, oh ternyata kalau dari sisi arsitek kan indahnya doang, tapi fungsinya atau nanti bersihinnya, housekeepingnya susah gitu. Nah itu dibutuhkan suatu diskusi yang mendalam. Banyak owner yang sudah pengalaman bangun hotel, tapi banyak juga owner yang nggak pengalaman, ditambah kontraktornya belum pernah bangun hotel, akhirnya kejadian lah hotelnya desainnya salah gitu ya. Kira jadi operation menghambat proses operation itu ya. Oke, saya minta Ineke tadi belum ini, coba dibaca. Ineke Oktalia. Baik Baca. Pak, hadir Pak. Ya, baca. Coba. Hotel developments require specific know-how. They frequently attract financially potent owners with a background in various sectors, real estate, banking, law, tourism, and others, and with a great deal of vanity but little experience in hotel development. This often leads to wrong decision making in conceptualization, branding, design, construction, management, operation, and the failure of the hotel. Oke ya. Jadi pembangunan itu karena cost-nya sangat mahal ya, kayak kemarin kan investasi buat bangun hotel sampai 78 miliar gitu ya, bintang 4 gitu kan. Sehingga kan melibatkan bank karena ada pinjaman juga. Dari bank itu juga nanti ada konsekuensi hukumnya, kita menggunakan kantor notaris, kantor legal. Jadi ini melibatkan banyak faktor ya. Apalagi nanti menggunakan brand yang misalnya dari internasional brand, baik desain, manajemen, operationnya sudah diatur di dalam brand tersebut ya. Jadi untuk meminimalisir salah bangun ya, bagusnya kamu dari awal udah nyiapin ya pertama arsiteknya yang sudah pengalaman, atau kamu pakai operator dari awal udah hubungin operatornya, jangan sampai bangunnya jadi baru panggil operator, karena masing-masing operator punya gaya manajemen yang berbeda-beda, gaya arsitek yang berbeda-beda. Jadi baiknya dari awal harus di-prepare lebih detail ya. Nah ini gambar ya kalau kritikal. Biasanya problem yang terjadi kalau kita bangun hotel itu mulai dari entrance ya. Ada satu hotel kalau nggak salah di Palembang yang lokasinya tuh di dalam sebuah mall ya. Kalau nggak salah Palembang Indah Plaza gitu. Jadi dia bangun dari ruko. Dia nggak mempersiapkan tuh kayak layoutnya. Jadi kayak karyawan nggak ada back office-nya dulu tuh di awal bikin. Entrance-nya staff dari depan. Nanti supplier datang bawa daging dari depan. Akhirnya bau lobbynya dan sebagainya. Nah kita harus make sure pastikan akses jalannya sudah sesuai. Jadi tamu masuk dari arah depan. Terus nanti kalau terjadi misalnya potensi kebakaran, harus ada pintu daruratnya kemana, ke kanan atau ke kiri. Dari setiap floor ada tangga darurat. Tangga darurat tidak boleh ada rintangan, nggak boleh ada nyimpen barang-barang di tangga darurat, karena kalau terjadi kebakaran, nanti akan terblok kayak orang mau lari, ketahan misalnya gitu ya. Terus tangga darurat juga nggak boleh licin, nanti kalau orang lari jatuh, segala macam ya. Itu ada standarnya. Standarnya dari pemadam kebakaran, misalnya pintu emergensinya harus tahan api, tahan panas, tapi dipegang tangan tidak kena tangan gitu, yang namanya panic bar. Jadi kalau kamu di hotel ya, kamu lihat deh di akses emergency itu kita sebut namanya panic bar. Jadi panic bar itu pintunya yang didorong pakai tangan dari dalam itu ya. Jadi kalau kamu lihat itu namanya panic bar. Tidak menggunakan gagang, karena kalau gagang itu akan panas, tangan kamu akan melepuh gitu kan. Kalau panic bar itu didesain sedemikian rupa, walaupun ada plastiknya tapi tahan panas. Jadi waktu terjadi panas di luar, dia tidak panas. Jadi si tamu membuka tamu tidak merasa panas dan kedorong ke depan dengan mudahnya gitu, tidak pakai tuas atau apa ya. Nah itu yang benar tuh harusnya. Nah yang benar itu kalau terjadi kebakaran itu pintu darurat akan langsung menutup dan dia akan menghisap. Jadi supaya
udara kosong gitu. Jadi kalau apinya itu nggak akan naik ke atas karena udaranya dibikin hampa gitu kan. Itu yang benar sistem kebakarannya ya. Terus eksterior, kadang-kadang banyak arsitek bangun gedungnya itu hanya lihat dari sisi indahnya saja, tapi giliran operation housekeeping-nya nggak bisa ngebersihin. Engineering-nya juga susah, naik benerin lampunya karena tinggi sekali ceilingnya. Nah itu harus di-prepare. Jadi kalau ceilingnya tinggi, dia harus punya alat, biasanya namanya Jenny ya. Jenny itu kayak tangga, tapi ada mesinnya yang bisa naik ke atas gitu. Kalau kamu lihat di mall, tangga yang ada mesinnya yang bisa bergerak ke atas itu namanya Jenny ya. Terus lobby juga harus nanti kamu ada dari AMDAL, nanti akan dicek gitu, harus keluar masuk udaranya. Jadi udara tuh nggak boleh keblok gitu ya. Jadi ada udara keluar, udara masuk yang free, bersih, masuk, terus keluar lewat belakang. Ada beberapa hotel yang nggak ada pintu belakangnya, jadi udara itu mentok ke belakang, akhirnya tidak fresh gitu. Nah itu nanti ada undang-undang untuk mengecek berapa banyak sih kadar udara yang keluar dan masuk gitu ya. Front office juga beberapa owner yang terutama Chinese owner itu dia punya yang namanya Feng Shui ya. Ada yang punya Feng Shui nggak boleh misalnya resepsinya menghadap ke jalan langsung. Itu kebiasaan-kebiasaan sih. Prinsipnya sih yang penting secara teknis, secara operation tidak memberatkan gitu ya. Ada yang ngadapnya nggak langsung ngadap jalan, mungkin ngadapnya ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Jumlah tangga juga. Nah, itu makanya kalau arsitek, terutama yang Chinese itu ada hitung-hitungannya. Kadang-kadang tangganya harus ganjil, tangganya harus genap. Saya juga nggak ngerti kenapa. Tapi itu kan kepercayaan ya bagi mereka ya. Flow masuk juga ada pengaruhnya. Nah, dari semua ini kita harus banyak dari kejadian kayak tadi ya, pintu daruratnya nggak ada, atau emergency exit-nya ternyata tangganya licin, atau sampai ada satu hotel yang lupa bangun tangga darurat, akhirnya dia ngebobok keluar bikin tangga di luar. Nah kayak gini-gini nih, ini harus dijawabin. Nah kalau di bintang 4 syaratnya nanti ada disable guest room. Ada yang tahu nggak artinya disable? Disable atau difabel, ada yang tahu nggak artinya apa? Ini artinya apa, ada yang tahu nggak? Disable, anak rooms, ada yang tahu? Disable artinya apa? Hidayah, Lestari, tahu nggak? Ineke, Agung, apa disable? Kamar-kamar untuk orang yang berkebutuhan khusus, Pak. Ya, betul ya. Jadi kalau di bintang 4, di bintang 5 nanti kamu dari standar LSU ya, dari asesornya, kamu harus punya khusus untuk difabel ya, orang yang berkebutuhan khusus. Biasanya dari mulai tangganya masuk juga harus ada tangga yang buat kursi roda ya. Jadi kalau tangganya terlalu curam kan dia nggak bisa naik ya. Harus dibikin rem naik ke atas gitu ya. Terus nanti kamar mandinya juga modelnya, pintunya gimana kalau yang kamar difabel? Pintu kamar mandinya gimana? Sliding atau terbuka atau normal kebuka biasa? Kalau untuk difabel. Terbuka, Pak. Ya, sliding, digeser atau dibuka begitu. Digeser, Pak. Ya, jadi kalau difabel itu nanti kamu lihat ya, pintunya harus digeser ya. Jadi nggak dibuka karena dia ngedorongnya kan berat kalau pakai. Kamu bayangin kalau kamu naik kursi roda kan lebih susah ngedorong dibanding ngegeser. Kalau ngegeser kan posisi kursi rodanya nggak bergerak ya. Tapi kalau ngedorong kan harus didorong pakai kursi gitu ya. Makanya modelnya difabel itu digeser ya. Terus nanti di kamar mandinya biasanya ada apa nih kalau untuk difabel? Ada yang ingat nggak di dalam difabel biasanya ada apa yang paling utama? Ada gagang untuk apa? Dia pegangan itu, Pak. Ya, betul ya, ada gripnya, ada gagangnya. Jadi kalau dia ada apa-apa, dia pegangan ke itu ya. Nah, ini standar kalau kamu bintang 4, bintang 5 itu harus ada difabel ya. Terus harus ada restoran minimal 1 ya kalau bintang 4 ke atas. Bintang 3 juga sama, harus ada restoran, room service. Room service sekarang tidak selalu harus 24 jam ya. Ada juga yang hotel cuma 2 shift doang sampai jam 11. Nggak masalah, yang penting ada pelayanan ini. Meeting room juga menjadi kesatuan karena F&B jualannya juga cukup bagus ya, apalagi di
kota-kota yang banyak meetingnya itu wajib ya harus punya. Spa dan gym biasanya itu cuma komplimen ya, bisa hotel ada atau enggak ya. Bintang 3 biasanya jarang ada swimming poolnya, tapi ada juga yang pakai swimming pool biasanya untuk nilai tambah ya. Oke, terus banyak problem juga yang tadi saya bilang nggak ada area pintu ke belakang, jadi supplier masukin barangnya dari mana nih? Gitu. Kan nggak mungkin masukin dari depan ya, dari lobby gitu ya. Makanya harus ada pintu lewat belakang, kayak ngangkat sampah, terus bayar apa namanya untuk receiving dan purchasing ini harus ada tempat khusus sehingga barang datang ke hotel itu tidak simpen nggak lewat lobby tapi lewat back office area ya. Cooling untuk standar storage juga diperhatikan, kitchen, laundry dan sebagainya ya. Jadi ini adalah banyak bagian-bagian atau departemen-departemen yang nggak disiapkan di hotel yang akhirnya terjadinya waktu hotelnya jadi banyak lagi perubahan lagi kan artinya makan biaya lagi ya dan segala macam. Nah ini adalah 10 yang umum terjadi error ya di dalam bangun. Misalnya guest roomnya kekecilan atau layoutnya. Jadi waktu pertama masuk mungkin antara kamar mandi dengan main bedroomnya posisinya tidak proporsional gitu. Ada yang pintunya malah keluarnya langsung ke bedhead itu kalau kita tidur kepalanya lah gitu. Jadi kan kayak di rumah di kos-kosan aja itu kamar mandinya harusnya kan kamar mandi itu pintunya terpisah dari langsung ke tempat tidur gitu ya, ke master bedroomnya ya. Terus back of the house, banyak hotel yang tadi saya sampaikan yang di Palembang itu dia nggak punya back office-nya. Akhirnya back office-nya beda ruko lagi gitu loh. Jadi jauh lagi. Bayangin kalau hujan, kalau ada sesuatu yang urgent harus jauh gitu. Kalau dalam satu gedung kan lebih compact ya. Yang tadi seperti saya sampaikan kamar mandi juga banyak pengaruh. Misalnya problemnya pembangunan kamar mandi itu biasanya kamu suka ngalamin kamar mandi yang bau gitu ya. Biasanya adalah exhaust-nya kurang angkat atau klosetnya leher angsanya tidak basah ya, kering. Jadi hawanya itu keluar, hawa baunya keluar gitu. Yang bagus itu jadi waktu kita buka pertama tidak menimbulkan bau, yang jelek itu waktu buka langsung bau gitu. Misalnya dari kamar mandi itu mengurangi tamu jadi nggak nyaman gitu ya. Nah ini banyak hal-hal yang seperti ini nih yang karena kontraktornya atau karena perencananya kurang tidak terbiasa ngebangun hotel, akhirnya nanti kamu pas operation banyak masalah tuh, housekeepingnya kesian, engineeringnya juga kesian, harus ganti lagi exhaust itunya kipasnya, terus si housekeeping harus buang air panas terus ke klosetnya supaya hawa baunya hilang dan sebagainya ya. Terus masalah fabric itu kayak pemilihan kain ya, kain misalnya buat jok kursinya restoran di lobi, misalnya warnanya terlalu cerah sehingga kotoran itu nempel dan nggak bisa dibersihin, itu jadi problem tuh. Jadi banyak si interior design ngasih desain yang bagusnya aja tapi maintenance-nya nggak dipikirin gitu ya. FB facility juga sama. Jadi kitchen-nya kurang gede atau kitchen-nya waktu itu ada kejadian lantainya tidak pakai lantai yang harus buat kitchen, nggak boleh licin kan. Nanti bahaya jadi anak waiter atau anak kitchen bisa jatuh karena licin. Jadi akhirnya ada suatu hotel udah jadi dibongkar lagi keramiknya karena keramiknya nggak sesuai dengan yang standar ya, dia keramiknya yang licin. Kan di situ banyak minyak ya. Kitchen kan masak, minyak berceceran jadi nanti licin. Ada juga yang liftnya terbatas. Jadi lift tamu, lift barang jadi satu. Akhirnya ya tamu nggak nyaman. Kira mau naik ada anak housekeeping bawa troli, supplier bawa sayuran dan sebagainya. Ini yang banyak yang nggak dipikirin. Orang bangun hotel asal aja akhirnya. Inilah yang biasa umum terjadi ya. Function room juga, lobby, entrance, dan kitchen. Ini yang umum 10 kesalahan di dalam membangun hotel ya. Jadi kita harus hati-hati banget kalau bangun hotel. Jangan sampai udah hotelnya jadi banyak bongkaran lagi ya. Oke, anak housekeeping menurut kamu kalau ngebersihin ini problemnya apa ya kira-kira menurut kamu? Ada yang bisa jawab? Yang pernah di housekeeping?
Kalau kamu jadi housekeeping ngebersihin kamar ini gimana kira-kira? Izin menjawab, Pak. Mungkin kesusahan untuk membersihkan debu yang di sela-selanya itu, Pak. Ya, betul. Apalagi selain debu yang itu, apalagi sempit nggak itunya napas kanan kiri? Kalau making bednya susah nggak gini? Iya, Pak. Making bednya itu susah, Pak. Nah, inilah yang terjadi ya kalau desainnya. Arsitek hanya mikirin sisi indahnya aja, tapi kamu ngebayang di housekeeping kan susah bersihin sela-sela ini, ya nggak? Terus making bednya juga nariknya kemana nih, kanan kiri udah napas. Jadi susah untuk bikin making bednya kayak gini-gini nih. Yang banyak terjadi di dalam pembangunan hotel yang akhirnya operation di hotelnya yang kerepotan. Housekeepingnya repot. Engineeringnya repot nggak nih kalau gini, lampu-lampu kayak gini? Repot, Pak. Ya, kalau putus kan gantinya mungkin jenis lampu ini nggak semuanya ada di market ya, di pasar. Jadi harus desain. Nah, desain ujung-ujungnya mahal dan sebagainya ya. Ini adalah salah satu contoh dari kita ngebangun, akhirnya kamarnya kayak gini nih. Apa namanya? Merepotkan sisi operation ya. Oke, sekarang saya minta siapa yang belum ya? Lien, ada Lien. Lien Jabal Rahma. Hadir, Pak. Nah, dibaca Lien. Too many room types and categories. A common misconception is that having many types of room increase the choice. The reality is having many different types of room creates confusion and pricing issues. Affect marketing and sales and limit the ability to accommodate large group. At the same time, increases room cleaning, fit out, and maintenance costs, eating up owner profit. Oke ya, jadi salah satu problemnya waktu bangun hotel tipe kamarnya banyak, terus perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu. Akhirnya nanti sales juga bingung mau bikin harganya gimana gitu. Misalnya kamar ada superior A, superior B, superior C, padahal luasannya nggak terlalu beda jauh, isinya sama, karena kebanyakan tipe kamar, jadi bingung nanti jualannya. Kalau problem lagi kalau kamu ada grup, sedangkan grup harganya cuma superior gitu kan. Jadi kamar-kamar yang di atasnya nanti dijual dengan harga murah, dengan harga superior. Nah kayak gini-gini nih, karena nggak di-prepare. Ya, yang bagus tuh kita bikin hotel paling banyak mungkin nggak lebih dari 7 tipe kamar gitu ya. 4 bagus, 3 oke lah gitu ya. Kalau bintang 3, jadinya gampang kita jualannya. Kalau banyak misalnya superiornya, terus banyak twinnya, meeting roomnya kita cukup tuh enak tuh. Jadi jualan untuk meetingnya dapat. Terus di level hotel kamar di atasnya, misalnya ada deluxe, di atas superior ada deluxe. Nah, deluxe-nya untuk ngambil harga yang lebih tinggi gitu ya, supaya ARR-nya naik gitu ya. ARR, ingat apa istilahnya ARR? Ada yang tahu ARR apa panjangannya? ARR apa? Ada yang tahu nggak? ARR apa ya? Agung, Ineke apa ARR? ARR itu average room rate, Pak. Ya, jadi average room rate-nya kita bisa tinggi karena tipe-tipe kamarnya ada berbagai jenis ya. Jadi kita bisa memaksimalkan harga kamar di atasnya atau upselling ya. Kalau kamu pernah job training, nanti kan pasti diajarin sama front office manager gimana cara upsell. Jadi misalnya tamunya booking untuk superior, waktu check-in kamu offering, Pak, mendingan Bapak naik ke deluxe, di deluxe kamarnya lebih luas, ada minibar free dan sebagainya. Orang mikir nambah cuma 100.000, kamarnya lebih luas, dapat minibar free, akhirnya dia naikin pindah kamar, nah itu kan kamu bisa upsell.
Nah, ini strategi nanti saya ajarin di revenue management, gimana cara meningkatkan penjualan kamar gitu ya. Oke, lanjut. Saya minta lagi. Nazori ada? Bisa baca? Bisa, Pak. Unsettled ratio between room types and categories. The ratio between the number of different room types and categories is not the single, double, twin, or triple room, standard, superior or deluxe room, junior, family or executive suite, connecting rooms, disabled room, smoker and non-smoking rooms, depends on many factors, which the developer or architect don't necessarily know. This can lead to the difficult situation where the owner is forced to choose between low occupancy or decrease of room rates, a make or break scenario. Oh ya, jadi banyak hotel. Ya kamu kan kalau di Palembang banyak tamu, kalau kamu jadi front office minta yang smoking floor gitu ya. Padahal hotel itu, misalnya di Jakarta udah diadukan perda tidak boleh merokok gitu di area. Tapi tetap kekeh tamu-tamunya pengen ngerokok di kamar. Nah kadang-kadang kita harus melakukan pilihan-pilihan yang sulit ya. Di satu sisi ini aturan, di satu sisi ini permintaan tamu yang ujung-ujungnya ternyata permintaan tamu yang smoking room ini banyak juga gitu. Nah problemnya kita udah bikin setup di kamar itu yang namanya smoke detector. Jadi kalau orang ngerokok asapnya itu naik ke smoke-nya akan bunyi ya, alarmnya akan bunyi. Nah akhirnya kayak gini-gini kita harus prepare. Jadi mungkin dari 7 floor atau 10 floor kamu siapin satu floor untuk smoking floor gitu ya. Jadi kamar yang untuk orang smoking di area situ gitu ya. Tapi sebisa mungkin sih kalau bisa memang semuanya non-smoking ya, karena yang orang non-smoking nanti dapat kamar smoking pasti komplain karena bau rokok dan sebagainya. Tapi orang yang perokok nggak punya kamar, nggak punya bisa ngerokok, dia komplain dia karena harus jauh turun ke bawah atau di restoran atau di mana. Jadi kita harus prepare dulu nih kira-kira market kamu di Palembang banyak nggak tipe tamu yang perokok gitu ya. Berarti kalau tipe perokok ya mau tidak mau kita harus nyiapin smoking floor. Atau kita nyiapin satu ruangan khusus untuk yang di restoran supaya restoran tetap bersih, kita nyiapin satu ruangan yang khusus untuk orang yang merokok dan sebagainya. Itu satu contoh untuk itu. Belum nanti banyaknya twin atau tadi connecting ya, karena banyak misalnya keluarga yang perlu connecting room. Jadi anaknya di kamar yang satu, orang tua di satu lain, jadi dia bisa terkoneksi, tersambung, nggak usah keluar dari koridor lagi, tapi langsung nyambung. Nah, jumlah connecting juga harus dilihat juga, apakah perlu banyak, perlu berapa banyak. Twin, nah triple room juga banyak. Apa yang maksud triple room, kalian tahu nggak? Triple room itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Triple room artinya apa? Di dalam satu kamar, triple room, bednya ada berapa biji? 2, Pak. Triple. Ada 3, Pak. Nah, ya. Nah, ini dulu di Australia itu laku nih yang triple room, terutama untuk mahasiswa ya. Tapi bahasa di Indonesia juga ada tuh kamar yang, kamu lihat nih ada satu hotel yang kamarnya ada triple. Jadi di bawah 2 ada dibikin bunk bed, di atas kayak mezanin gitu kan. Nah itu untuk mengantisipasi yang grup, yang marketnya mungkin daya belinya kurang sehingga biar bisa dijual kita bikin triple atau tambahin extra bed lah gitu misalnya, tapi space-nya masih cukup dan sebagainya. Nah ini makanya kita harus punya rasionya nanti waktu bangun hotel, rasionya berapa banyak sih twinnya, berapa banyak double bednya, connectingnya dan sebagainya ya. Kalau twin biasa berhubungan dengan apa? Ada yang tahu? Banyaknya twin room berhubungan dengan apa? Menurut kamu apa? Korelasi banyaknya twin ditentukan dengan apa ya? Ada yang tahu nggak? Biasa kita tentukan dengan meeting room-nya ya. Misal meeting room kamu satu ruangan bisa 30 gitu.
Kamu ada 3 ruangan, berarti 30 kali 3, 90. Nah, 90 berarti kamu perlu kamarnya yang twin berapa banyak minimal? Kalau meeting roomnya 90, kamu perlu twinnya berapa banyak? Jadi perlu twinnya itu setengah dari 90 ya kan, orang tidurnya twin share gitu kan. Kalau meeting room terisi 90, minimal kamu punya twinnya 45. Yaitu dari 90 bagi 2 gitu ya. Nah ini adalah contoh kalau kamu nanti misal kamu di bagian business development suatu operator, disuruh bikin itu tuh hitung-hitungannya gitu ya. Jadi kamu tahu nantinya. Oke, saya minta Angel, bisa dibaca Angel. Ya Pak. Some room type in categories with different configuration. The layout, configuration, and fitting out of guest room depends on hotel, property dimension, brand and operator standard, building design and budget, construction ration, etc. Without professional hotel advantage, mistakes are programmed and will lead to similar issues as before mentioned. Experience of often the architect or hotel operator are blamed instead of the owner. Ya, jadi kadang-kadang kamarnya sama, tapi misalnya apa namanya furniturnya beda gitu kan. Nah, tapi kalau kamu kayak di Art Hotel, itu bagus tuh Art Hotel 1 floor, misalnya satu floor modelnya, desainnya berbeda karena dia menggunakan beberapa interior atau apa ya, artis desain kamar yang berbeda-beda gitu. Itu ada bagusnya supaya ada konsepnya gitu ya. Tapi di sisi lain jeleknya housekeeping-nya atau engineering-nya repot. Housekeeping-nya bersihinnya beda-beda, engineering-nya untuk barang-barang spare part-nya, misalnya wallpaper-nya beda-beda juga repot. Tapi ada lebih ada kurang gitu. Maka kamu mau nyari yang mana nih? Kalau mau nyari uniknya, bagus tuh art-art setiap floor tuh bisa beda-beda karena dia kerjasama sama beberapa desain interior ya. Jadi ini satu floor itu tipenya sama floor yang lainnya bisa beda-beda karena beda desain interiornya gitu ya. Dari sisi jualan bagus ya, tapi dari sisi maintenance itu akan jadi problem nantinya. Oke, saya minta selanjutnya Opi bisa baca, Pi. Baik, Pak. The hotel investor, developer, or owner should provide the architect or interior designer a detailed design brief, including the guest room design standard to apply across all rooms, and tailor to each size and type of room. The design must be different by maximize the guest experience and comfort during their stay. The interior design must also keep in mind the efficiency of daily hotel operation, including the streamlining of guest check-in, housekeeping, and maximizing of maintenance do wear and tear. Oke ya, jadi intinya setiap desain, setiap ini harus memiliki suatu konsep, tapi konsep itu harus disamakan dengan nanti kebutuhan operasionalnya ya. Intinya sih seperti itu ya. Nah, lanjutnya menurut kamu nih kira-kira guest room seperti ini, housekeeping, apa pendapatnya menurut kamu? Misalnya kamarnya superior seperti ini, apa pendapat kamu sebagai orang housekeeping? Ada yang bisa jawab? Kesusahan dalam kalau lantainya itu becek, Pak. Oke, benar. Terus apa lagi? Kalau superior type modelnya gini, menurut kamu gimana?
Terus untuk bersihin bathtubnya itu agak lebih butuh tenaga yang lebih banyak dikeluarin, Pak. Betul, ya. Jadi kayak Superior ini terlalu mewah, satu cara pembersihannya, kedua juga energinya ya, airnya juga kan orang mandi pasti ganti kan, berapa kubik itu orang gitu, kalau 2 orang. Terus ini juga dari sisi arsitek sih bagus, tapi dari sisi pembersihannya housekeeping repot gitu ya. Nah kayak gini-gini nih, biasanya bangun hotel diperlukan diskusi bareng antara arsitek, operator, dan juga ownernya ya. Biasanya kamar mandi kegedean, baru mistular, atau mandi kekecilan, dan sebagainya. Terus market juga beda-beda ya, ada orang Jepang yang senang pakai air panasnya sampai 40 derajat, dan sebagainya. Itu kita harus lihat marketnya gitu. Dulu saya pernah bikin hotel di Jababeka ya, di Cikarang, marketnya orang Jepang. Dari Toyota waktu itu kita bikin dealing, dia akan ngirim setiap bulan itu sekitar 80% dari total kamar saya. Misalnya kamar saya 100, dia ngirim 80. Jadi market saya udah paling banyak orang Jepang gitu kan. Dan dia minta didesain layaknya seperti di Jepang. Jadi air panasnya harus panas sekali. Semua kamar ada bathtub, karena orang Jepang senangnya rendeman gitu kan ya. Terus kayak setiap orang Jepang yang kerja di Toyota itu, dia bawa 2 handphone, 1 tab, 1 komputer atau laptop gitu kan. Jadi dia butuh colokan atau power listrik yang banyak gitu, karena dia banyak gadgetnya, banyak tab dan sebagainya. Nah kayak gini-gini, kalau udah jelas market kamu Jepang, dan Jepang itu udah mendominasi dan dia menjanjikan akan ngisi kamarnya banyak, ya kamu sesuaikan dengan market kamu gitu. Supaya si Jepang itu nggak usah pindah, jangan pindah gitu. Jadi tetap stay di hotel kita ya. Nah nanti kita biasanya kalau kamu bangun hotel, kamu masih jadi pre-opening hotel, kamu ada namanya, ada defect checklist ya. Defect checklist itu adalah untuk menghindari komplain-komplain tamu. Kayak gini kan nanti kamu akan komplain misalnya kamar mandinya slippery, licin, terus TV-nya channelnya jelek, dan sebagainya. Jadi benar-benar kita harus prepare sehingga mengurangi tingkat komplain tamu. Desain juga tadi sampaikan, desain sangat mempengaruhi. Ini kayak restoran ya. Restoran ini tuh harus dipikirin nih, antara orang kitchen keluar dari dapur untuk prepare makanan, sama waiter mau masuk, itu jangan terjadi crossing. Nanti akhirnya tabrakan. Nah kayak gini-gini nih harus di-prepare. Ada satu hotel yang kitchennya nggak ada pintunya, bukan pintu koboi gitu, yang swing gitu, yang kanan kiri ya. Jadi orang ketabrak atau makanannya kesenggol, tumpah, dan sebagainya. Ini salah satu contoh dari ini ya. Jadi konsepnya selain di room, di F&B juga harus desainnya, work floor-nya harus benar, workflow-nya. Jadi makanan keluar seperti apa, terus makanan clear upan masuk ke kitchen seperti apa, nggak boleh licin, itunya lantainya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja ya. Desain buffet juga pengaruh. Ada dulu saya pernah bangun hotel, di buffetnya kegedean, padahal marketnya misalnya bintang 4 nggak terlalu sebanyak kayak bintang 5 buffetnya. Jadi harus saya potong, karena kalau kegedean makanannya sedikit kelihatan banget kosong gitu ya. Jadi dikecilin, ditambahin hiasan dan sebagainya supaya kelihatan desainnya manis segala macam ya. Kita pastikan juga barang-barang yang berbahaya, barang-barang B3 ada tempat sampahnya. Tempat sampahnya juga kalau di Jakarta atau di kota besar itu harus dicek sama si dinas lingkungan hidup ya, nanti buangannya kemana dan sebagainya ya. Terus emergency exit yang tadi saya sampaikan harus jelas. Jadi kalau tamu terjadi kebakaran, larinya kemana itu udah ada guidance-nya kayak kamu di pesawat kan. Kalau terjadi apa-apa, ada pintu kanan, ada pintu kiri, dan sebagainya. Di hotel pun harus ada desainnya. Nanti kalau terjadi kebakaran, larinya kemana, itu cuma sebagainya. Oke, jadi kerjasama semuanya, arsitek, sipil, kontraktor, plus operator, plus owner harus ada kesamaan. Sehingga dibangun hotelnya sesuai dengan dengan fungsinya, dan faktor estetika juga tetap dijaga ya. Ini nanti tinggal kamu baca nih ya detailnya. Ini lobby yang bagus seperti ini ya, desainnya jadi luas. Jadi ini biasa bintang 5 ya, nanti ada centerpiece-nya, ada chandelier-nya.
Kayak gini nih, ini mungkin front desk-nya ngadep ke depan, tapi ada yang front desk-nya sebelah sini, itu tergantung dari kepercayaan masing-masing. Tapi dengan begini modalnya udah grade-nya dapat gitu. Jadi kalau kamu bintang 5 itu harus ada wow efek. Jadi waktu pas kamu masuk tuh wow-nya dapat gitu ya. Jadi ada bisa bintang 5, hotelnya gede tapi kosong gitu, kopong, ada isinya. Jadi mengurangi kemewahannya gitu ya. Oke, selanjutnya biar cepet. Nah, ini juga pengaruh jumlah elevator ya atau lift. Misalnya ballroom kamu di atas nih ya. Kalau ada wedding itu pasti numpuk di liftnya. Liftnya cuma 2 gitu. Bagaimana caranya ngakalinnya gitu. Begitu kan misalnya Chinese wedding datangnya serentak atau modelnya yang weddingnya jamnya berbarengan, itu kan numpuk kan di floor sini. Nah, ini harus kita pikirin gimana caranya. Bagusnya sih memang ballroom itu di lantai dasar ya, jadi nggak pakai listrik, nggak ada tenaga naik turun. Tapi banyak juga arsitek yang salah bangun ballroomnya di atas. Akhirnya ada meeting, ada wedding, numpuk di lobby, numpuk di landing liftnya ini. Nah, kita harus ngakalin gimana caranya nih supaya nggak terjadi ini. Banyak cara ya, ada yang dibikinin TV yang besar di sini sehingga orang sambil nungguin lift tidak terasa lama dia sambil nonton gitu ya. Nah, itu ada cara trik-trik untuk seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu, nanti saya nanti tinggal dibaca aja. Ini contoh dari layout ya untuk back office-nya. Jadi karyawan masuk misalnya dari pintu, misalnya katakanlah ini pintu karyawan mana ya? Jadi mulai dari pintu masuk, lewatin security, lewatin timekeeping, masuk ke locker masuk ke area kerja dan sebagainya. Ini flow-nya harus benar nih. Jangan sampai timekeeping-nya lantai 1, lokernya di lantai 3, jadi anak harus naik lift dulu dan sebagainya ya. Lanjut. Terakhir. Oh, ini gym biasanya itu sih tambahan ya, pasti tambahan. Tapi untuk bintang 3 nggak jadi keharusan, jumlahnya di besarannya ngikutin dari marketnya aja. Kalau emang tamu marketnya banyakkan orang bisnis, juga jarang make ya, tapi yang leisure mungkin orang berlibur pengen istirahat sambil olahraga gitu, minimal ada treadmill dan sepeda ini nih minimal ya. Tapi nanti kalau mau lengkap ya tergantung dari kebutuhan dan apa sih namanya tuh investasinya ya. Kurang lebih itu. Ada yang ditanya nggak sebelum saya tutup? Kuliah sama saya 1 jam saja paling lama ya, karena saya harus morning briefing habis ini. Ada pertanyaan? 6A, di 6A. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, nanti biasa nih kuisnya dijawab di email ke sini, dan jangan lupa ditulis di subjeknya nama kampusnya ya, supaya langsung auto forward. Jadi pertanyaannya ada ini, your opinion why in building a hotel must ketutupan ini. Must design and planning first. Menurut kamu kenapa sih kalau bangun hotel harus disiapin desain dan planningnya? Kamu jawab by email ya ke sini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Agung minta tolong teman-teman. Ada pertanyaan sedikit Pak. Silakan. Gimana? Untuk ini kuisnya itu kita langsung tulis di email atau gimana Pak? Tulis di body email aja boleh, di attachment juga boleh, nggak masalah. Mana baik, yang Pak Dino. aja. Thank you Pak. Oke, Gung bisa tolong dibuka semua temannya, tolong difoto. Yang nggak masuk tolong di-share ya Gung, nanti biar saya absennya langsung. Baik Pak. Ya, silakan difoto dulu. Kebetulan saya jam 9 ada morning briefing. Angel, tolong Angel. Ini tuh di kampus atau di rumah? Di kampus semua Pak. Oh, di kampus semua. Oke. Sekali lagi ya. Udah Pak. Oke, thank you. Yang nggak masuk siapa Gung? Yang nggak masuk Yolanda Pak. Nah, nanti di WA ya ditulis ya di WA grup ya, siapa Yolanda, nomor induknya. Baik Pak. Oke, thank you. See you next Thursday ya. Iya Pak. Kan ya kelas ini. Oke, thank you. Iya Pak. Thank you Pak Don. Thank you Pak.